Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulfaira Dati dengan NPM 720213052. Di sini saya akan sedikit meresum atau sedikit menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 2 dan juga telah dipaparkan oleh dosen pengampu dari mata kuliah perpajakan, yakni Bapak Muhammad Firly Pranata SEMAK. Langsung saja kepada materi terkait yang pertama, yaitu terkait dengan materi stelsel pajak, di mana stelsel pajak ini merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Nah, di sini ada 3 macam stelsel pajak. Yang pertama, stelsel nyata atau real, lalu yang kedua stelsel anggapan atau fiktif, dan yang ketiga stelsel campuran. Stelsel nyata atau real ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya. Misalnya contoh pajak penghasilan, maka objeknya di sini adalah penghasilan. Dan kelebihan dari stelsel nyata adalah perhitungan pajak yang didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya, sehingga lebih akurat dan realistis. Sedangkan kelemahannya, pajak baru dapat diketahui pada saat akhir periode. Kemudian yang kedua yaitu stelsel anggapan atau fiktif, di mana stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak itu didasarkan pada suatu anggapan yang telah diatur oleh undang-undang. Nah, misalnya itu penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan di tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terhutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak terhutang di tahun sebelumnya. Nah, kelebihan dari stelsel ini adalah dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Akan tetapi kelemahannya, pajak yang dibayar itu tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi lebih tidak akurat. Dan yang ketiga itu stelsel campuran, di mana stelsel campuran ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Jadi jika besarnya pajak itu berdasarkan keadaan sesungguhnya itu lebih besar daripada anggapannya, lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapannya, maka di sini wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Akan tetapi jika besarnya pajak sesungguhnya itu lebih kecil daripada pajak berdasarkan anggapannya, maka kelebihan tersebut dapat diminta kembali ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya asas pemungutan pajak, di mana pengertian dari asas sendiri itu merupakan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Dan di sini ada 3 asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia, yaitu yang pertama asas tempat tinggal, yang kedua yaitu asas kebangsaan, dan yang ketiga yaitu asas sumber. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri kita itu memiliki 7 asas pemungutan pajak yang selalu dijadikan pedoman. Yang pertama asas finansial. Jadi berdasarkan asas finansial ini, pungutan pajak itu dilakukan sesuai dengan kondisi keuangannya, kondisi finansialnya. Dan yang kedua yaitu asas ekonomis. Nah, berdasarkan asas ekonomis, hasil pungutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh. Dan yang ketiga yaitu asas yuridis. Nah, menurut asas yuridis ini, pemungutan pajak di Indonesia itu diatur dalam undang-undang, yaitu dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Selain itu juga asas pemungutan pajak itu didasarkan atau sudah diatur dalam perundang-undangan yang lain. Lanjut yang keempat yaitu ada yang namanya asas umum. Nah, asas pemungutan pajak yang selanjutnya ini, asas umum ini maksudnya asas itu harus didasarkan atas keadilan umum. Jadi pemungutan maupun pungutan pajak memang dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia. Selanjutnya yang kelima asas kebangsaan. Di sini berdasarkan asas kebangsaan, setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negeri ini. Berdasarkan asas kebangsaan pula, warga asing yang tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 12 tahun dan tidak pernah sekalipun meninggalkan negara Indonesia, maka orang itu wajib dikenakan pajak
selama penghasilan yang mereka dapatkan berasal dari negara Indonesia. Dan yang keenam yaitu asas sumber, di mana asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi ini berdasarkan tempatnya perusahaannya misalnya berdiri. Terus yang ketujuh itu ada yang namanya asas wilayah. Nah, di mana asas wilayah ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak. Misalnya contoh seorang WNI yang tinggal di Taiwan, maka menurut asas wilayah, baik rumah maupun barang yang digunakan oleh WNI tersebut itu tidak wajib dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Nah, selain itu ada juga yang namanya sistem pemungutan pajak, di mana sistem pemungutan pajak ini merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Nah, di Indonesia itu berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu yang pertama self assessment system, dan yang kedua official assessment system, dan yang ketiga withholding assessment system. Dan selanjutnya dalam pembayaran pajak tentunya itu tidak mudah, juga ditemui hambatan-hambatan dalam pembayaran pajak. Nah, di sini materi selanjutnya itu terkait dengan hambatan pajak, di mana hambatan pemungutan pajak itu dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Di mana perlawanan pasif merupakan pemungutan pajak dalam bentuk pasif itu adalah suatu penghindaran yang inisiatifnya itu bukan berasal dari kemauan atau inisiatif dari para wajib pajak. Umumnya masyarakat itu tidak melakukan suatu upaya yang sistematis untuk menghindar dari kewajiban pajak sehingga menghambat penerimaan negara. Tetapi dalam perlawanan pasif ini kan bukan dari perlawanannya itu bukan dari penerima pajak, akan tetapi biasanya di sini disebabkan oleh keadaan sosial dan struktur ekonomi masyarakat, tingkat moralitas dan intelektualitas yang berlaku dalam masyarakat juga, atau dikarenakan adanya teknis pemungutan atau sistem administrasi. Ada juga yang disebabkan karena adanya penerapan hukum dan pengawasan perpajakan yang longgar atau kurang baik. Nah, sehingga dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. Nah, selanjutnya itu perlawanan aktif. Nah, perlawanan aktif ini kebalikan dari perlawanan pasif, di mana perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri melalui serangkaian upaya yang sistematis secara langsung untuk bertujuan menghindar dari kewajiban untuk membayar pajak sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan utang pajak, di mana utang pajak itu merupakan pajak yang masih harus dibayar, termasuk saksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, adanya utang pajak ini disebabkan karena 2 kondisi, yaitu yang pertama kondisi formil dan kondisi formil ini biasanya timbul karena petugas itu mengeluarkan surat ketetapan, dan yang kedua yaitu kondisi material. Nah, adanya kondisi material ini timbul karena undang-undang atau karena adanya sebab tertentu yang mengakibatkan suatu pihak dikenakan pajak, seperti misalkannya mendirikan bangunan, kegiatan impor ekspor, hingga mendapatkan hadiah undian. Nah, selain itu juga ada yang namanya pembayaran, di mana utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran pajak itu telah dilakukan ke kas negara. Dan juga ada yang namanya kompensasi, kadaluarsa pajak, pembebasan hingga penghapusan. Dan di sini juga ada yang namanya tarif pajak, di mana secara umum tarif itu dapat diartikan sebagai besaran nilai yang dikenakan untuk barang tertentu. Jika dihubungkan dengan pajak, maka tarif adalah besarnya nilai yang menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Nah, jenis-jenis tarif pajak itu juga ada yang proportional flat tax rate, terus progressive tax rate, degressive tax rate, pajak tetap, pajak ad valorem, dan spesifik.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi di minggu kedua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.